Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi minyak dan gas, Ibu Rika Henda Safitri, Sarjana Ekonomi, Master of Accounting, Akuntan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 2 anggota. Saya Idea NJ Kanesha dengan NIM 01031482427001 dan teman saya Nurmadia dengan 01031482427013. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab 2, yaitu pengantar akuntansi minyak dan gas. Pada bab 2 ini ada 11 materi yang akan dibahas. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu biaya dasar dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Keempat jenis biaya dasar ini adalah yang pertama tuh biaya akuisisi, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh properti, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh hak untuk mengeksplorasi, mengebor, dan memproduksi minyak dan gas alam. Yang kedua ada biaya eksplorasi, biaya yang dikeluarkan dalam mengeksplorasi properti. Pada biaya ini melibatkan identifikasi area yang mungkin memerlukan pemeriksaan dan memeriksa area tertentu, termasuk pengeboran sumur eksplorasi. Kemudian yang ketiga itu ada biaya pengembangan. Biaya yang dikeluarkan dalam menyiapkan cadangan terbukti untuk produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan akses ke cadangan yang terbukti dan untuk menyediakan fasilitas untuk mengekstraksi, mengolah, mengumpulkan, dan menyimpan minyak dan gas. Yang keempat itu ada biaya produksi, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengangkat minyak dan gas ke permukaan dan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan minyak dan gas. Kemudian materi kedua itu ada istilah umum dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Yang pertama itu ada reservoir. Reservoir ini merupakan formasi bawah tanah yang berpori dan permeabel yang mengandung akumulasi alami minyak dan atau gas yang dapat diproduksi yang dibatasi oleh batuan kedap air atau penghalang air dan bersifat individual dan terpisah dari reservoir lain. Kemudian ada cadangan yang terbukti, yaitu cadangan minyak dan gas yang diperkiraan jumlah minyak mentah, gas alam, dan cairan gas alam yang ditunjukkan oleh data geologi dan teknik dengan kepastian yang wajar untuk dapat dipulihkan di tahun-tahun mendatang dari reservoir yang diketahui dalam kondisi ekonomi dan operasi yang ada, yaitu harga dan biaya pada tanggal perkiraan yang dibuat. Harga termasuk pertimbangan perubahan harga yang ada yang disediakan hanya oleh pengaturan kontraktual, tetapi tidak pada eskalasi berdasarkan kondisi masa depan. Di dalam cadangan terbukti ini ada waduk yang dianggap terbukti jika produktivitas ekonomi didukung oleh produksi aktual atau uji formasi konklusif. Luas waduk yang terbukti luas waduk yang dianggap terbukti itu meliputi bagian yang digambarkan oleh pengeboran dan ditentukan oleh kontak gas minyak dan atau minyak air jika ada, dan bagian yang bersebelahan langsung belum dibor, tetapi yang dapat dinilai secara wajar sebagai produktif secara ekonomi berdasarkan data geologi dan teknik yang tersedia. Dengan tidak adanya informasi tentang kontak fluida, kejadian struktural hidrokarbon terendah yang diketahui mengontrol batas bawah reservoir yang terbukti. Kemudian ada cadangan yang dapat diproduksi secara ekonomis melalui teknik pemulihan yang ditingkatkan, seperti injeksi cairan termasuk dalam klasifikasi terbukti ketika pengujian yang berhasil oleh proyek percontohan atau pengoperasian program yang dipasang di reservoir. Kemudian ada perkiraan cadangan terbukti yang tidak termasuk. Nah, seperti berikut. Yang pertama itu minyak yang mungkin tersedia dari reservoir yang diketahui, tetapi diklasifikasikan secara terpisah sebagai cadangan tambahan yang diindikasikan.
Kemudian minyak mentah, gas alam, dan cairan gas alam yang pemulihannya tunduk pada keraguan yang wajar karena ketidakpastian mengenai geologi, karakteristik reservoir, atau faktor ekonomi. Yang ketiga itu minyak mentah, gas alam, dan cairan gas alam yang mungkin terjadi di prospek yang belum dibor. Dan minyak mentah, gas alam, dan cairan gas alam yang dapat dipulihkan dari serpih minyak, batu bara, dilsonit, dan sumber lainnya. Lalu ada cadangan terbukti yang dikembangkan. Cadangan migas yang terbukti dikembangkan adalah cadangan yang diharapkan dapat dipulihkan melalui sumur yang ada dengan peralatan dengan metode operasi yang ada. Kemudian ada cadangan terbukti yang belum berkembang. Cadangan minyak dan gas yang terbukti belum dikembangkan adalah cadangan yang diharapkan dapat dipulihkan dari sumur baru di lahan yang belum dibor, atau dari sumur yang ada di mana pengeluaran yang relatif besar diperlukan untuk penyelesaian kembali. Lalu ada lapangan, yaitu daerah yang terdiri dari satu waduk atau beberapa waduk yang semuanya dikelompokkan pada atau terkait dengan fitur struktural geologis individu dan atau kondisi stratigrafi yang sama. Kemudian ada area terbukti, yaitu bagian properti pada kedalaman tertentu yang telah dibuktikan cadangan, telah secara khusus diatribusikan. Kemudian ada sumur eksplorasi, yaitu sumur yang dibor untuk menemukan dan memproduksi minyak atau gas di daerah yang belum terbukti. Untuk menemukan reservoir baru di ladang sebelumnya, ditemukan produktif minyak atau gas di reservoir lain, atau untuk memperluas reservoir yang diketahui. Umumnya sumur eksplorasi adalah sumur yang bukan sumur pengembangan, sumur layanan, atau sumur uji stratigrafi seperti yang didefinisikan di bawah ini. Eksplorasi pengembangan, yaitu sebuah sumur yang dibor di dalam area reservoir minyak atau gas yang terbukti hingga kedalaman cakrawala yang diketahui produktif. Kemudian ada sumur layanan, yaitu sumur yang dibor atau diselesaikan untuk tujuan mendukung produksi di ladang yang ada. Dan yang terakhir itu ada sumur uji stratigrafi, yaitu upaya pengeboran yang diarahkan secara geologis untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kondisi geologis tertentu. Lalu ada kegiatan penghasil minyak dan gas. Kegiatan tersebut itu meliputi yang pertama itu pencarian minyak mentah termasuk kondensat dan cairan gas alam atau gas alam, minyak dan gas di keadaan alami dan lokasi aslinya. Kemudian ada perolehan hak milik atau properti untuk tujuan eksplorasi lebih lanjut dan atau untuk tujuan pemindahan minyak atau gas dari reservoir yang ada di properti tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada kegiatan konstruksi, pengeboran, dan produksi yang diperlukan untuk mengambil minyak dan gas dari reservoir alaminya, dan akuisisi, konstruksi, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengumpulan dan penyimpanan lapangan, termasuk mengangkat minyak dan gas ke permukaan dan mengolah pemrosesan lapangan seperti dalam kasus pemrosesan gas untuk mengekstraksi hidrokarbon cair dan penyimpanan lapangan. Lalu ada kegiatan penghasil minyak dan gas tidak termasuk. Yang pertama itu pengangkutan, pemurnian, dan pemesanan minyak dan gas. Kemudian kegiatan yang berkaitan dengan produksi sumber daya alam selain migas. Lalu ada produksi uap panas bumi atau ekstraksi hidrokarbon sebagai produk sampingan dari produksi uap panas bumi atau sumber daya panas bumi terkait sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Uap Panas Bumi tahun 1970. Lalu ada ekstraksi hidrokarbon dari serpih, pasir tar, atau batu bara. Kemudian ada properti yang terbukti, yaitu properti dengan cadangan yang terbukti. Lalu ada properti yang tidak terbukti, yaitu properti tanpa cadangan yang terbukti. Materi selanjutnya itu ada klasifikasi cadangan. Ini adalah penjelasan dari diagram sebelumnya. Yang pertama itu ada reservoir dengan cadangan yang diperhitungkan.
Di dalam reservoir ini diklasifikasikan menjadi cadangan terbukti dan cadangan yang tidak terbukti. Cadangan terbukti. Cadangan ini memiliki kepastian untuk bisa diekstraksi di masa depan. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menetapkan cadangan ini, yaitu ditemukan dalam reservoir yang sudah diketahui dengan kondisi ekonomi dan operasi yang ada. Harus dipertimbangkan harga dan biaya saat ini, serta teknologi yang tersedia. Produksi ekonomi dapat dibuktikan melalui produksi aktual atau uji formasi yang meyakinkan. Nah, di dalam cadangan terbukti ini dibagi lagi, yaitu menjadi cadangan terbukti berkembang, yaitu cadangan yang dapat dipulihkan dengan metode yang sudah ada, yang mencakup sumur yang sudah ada dengan peralatan dan metode operasi yang sudah diterapkan. Lalu teknik peningkatan pemulihan jika didukung oleh proyek percontohan yang sukses, program instalasi yang telah berhasil diterapkan, dan ada cadangan terbukti yang belum berkembang. Cadangan ini memerlukan pengembangan lebih lanjut sebelum bisa diproduksi, meliputi sumur baru yang dibor di area yang belum dibor tetapi harus berada di dekat unit produksi yang ada. Sumur yang sudah ada tetapi perlu biaya besar untuk rekonstruksi atau recompression. Lalu teknik peningkatan pemulihan, tetapi hanya jika uji lapangan dalam area dan reservoir yang sama menunjukkan efektivitasnya. Dan ada cadangan tidak terbukti. Kategori ini mencakup semua cadangan yang belum memenuhi kriteria cadangan terbukti. Bisa jadi karena ketidakpastian terkait teknologi, biaya, atau data geologi yang belum memadai. Lalu ada klasifikasi sumur. Seperti diagram sebelumnya, berikut merupakan penjelasan dari klasifikasi sumur. Klasifikasi sumur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu klasifikasi sumur berdasarkan lokasi dan status cadangan. Nah, berdasarkan lokasi dan status cadangan itu ada new list atau sewa baru, yaitu seluruh area dianggap sebagai daerah yang belum terbukti. Lalu sumur 1. Sumur ini adalah sumur eksplorasi karena dibor di area yang belum terbukti. Lalu sumur 2. Jika sumur 1 menemukan minyak, area di sekitarnya dianggap sebagai probe area atau area terbukti. Sumur 2 juga merupakan sumur eksplorasi karena masih berada di area yang belum terbukti. Lalu ada sumur 3 dan sumur 4 masih dianggap sumur eksplorasi karena berada di area yang belum terbukti. Jika menemukan minyak, batas reservoir menjadi lebih jelas. Lalu ada sumur kelima yang merupakan sumur pengembangan karena dibor dalam area yang sudah terbukti memiliki cadangan. Klasifikasi sumur menurut tujuan pengeboran. Klasifikasi sumur bisa sulit karena satu sumur bisa memiliki fungsi eksplorasi dan pengembangan sekaligus. Nah, pada klasifikasi ini terdiri dari Newfield Wildcat Well, yaitu sumur yang dibor di lokasi tanpa produksi sebelumnya, selalu dianggap sebagai sumur eksplorasi. Kemudian yang kedua ada Delineation Well, yaitu sumur yang dibor di batas reservoir yang diperkirakan. Dapat menjadi sumur eksplorasi jika berada di area yang belum terbukti atau sumur pengembangan jika berada di area yang telah terbukti. Lalu ada extension well, yaitu sumur yang dibor untuk menguji apakah reservoir yang sudah terbukti lebih luas dari perkiraan sebelumnya. Biasanya dianggap sebagai sumur eksplorasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan jumlah sumur yang harus dibor. Jumlah sumur yang harus dibor untuk mengklasifikasikan reservoir sebagai probe reserves bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama itu ada ukuran reservoir. Yang kedua itu sejauh mana eksplorasi telah dilakukan di area tersebut. Lalu adanya reservoir yang telah dikembangkan dengan karakteristik serupa di area sekitar jika cadangan terbukti telah dikonfirmasi. Properti akan direklasifikasikan dari unproved property menjadi proved property. Namun, satu sumur sukses hanya membuktikan area terbatas pada kedalaman tertentu sehingga sumur eksplorasi tambahan mungkin tetap diperlukan.
Lalu karakteristik sumur eksplorasi. Ciri khas dari sumur eksplorasi adalah pengeborannya. Dilakukan dengan tujuan awal menemukan cadangan baru yang terbukti. Jika sumur bertujuan untuk menemukan cadangan baru, itu adalah sumur eksplorasi. Jika bertujuan untuk memproduksi cadangan yang sudah terbukti, itu adalah sumur pengembangan. Terkadang, estimasi cadangan meningkat akibat data baru dari pengeboran sumur pengembangan. Namun, perubahan ini tidak mengubah klasifikasi sumur. Sumur tetap diklasifikasikan berdasarkan tujuan awal pengeborannya. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nurmadia. Kepada Nurmadia, dipersilahkan. Materi selanjutnya itu adalah metode akuntansi biaya historis. 4 jenis biaya dasar yang dikeluarkan oleh perusahaan minyak dan gas dalam kegiatan eksplorasi dan produksi harus diperhitungkan dengan menggunakan salah satu dari 2 metode biaya historis yang diterima secara umum, yaitu ada metode upaya berhasil (successful effort) atau metode biaya penuh (full cost). Nah, perbedaan utama antara successful effort dan full cost adalah apakah biaya dikapitalisasi atau dibebankan saat dikeluarkan. Dengan kata lain, perbedaan utama antara kedua metode tersebut adalah pada waktu biaya pengeluaran atau kerugian terhadap pendapatan. Nah, perbedaan lainnya antara lain itu kedua metode akuntansi adalah ukuran pusat biaya di mana biaya diakumulasikan dan diamortisasi. Untuk successful effort, pusat biaya adalah sewa, lapangan, atau waduk. Sebaliknya, pusat biaya dalam full cost adalah sebuah negara. Ukuran pusat biaya memiliki implikasi dalam komputasi depresiasi, penipisan, dan amortisasi (DD dan A), dan juga dalam menghitung penurunan plafon dan penurunan nilai. Secara khusus, successful effort memperlakukan biaya eksplorasi yang tidak secara langsung menemukan biaya minyak atau gas sebagai biaya periode, dan biaya eksplorasi yang berhasil sebagai belanja modal. Di bawah full cost, semua biaya eksplorasi dikapitalisasi. Di bawah kedua metode tersebut, biaya akuisisi dan pengembangan dikapitalisasi dan biaya produksi dibebankan. Meskipun biaya pengembangan dapat mencakup sumur pengembangan yang gagal, semua biaya pengembangan dikapitalisasi di bawah successful effort karena tujuan kegiatan pembangunan dianggap membangun sistem produksi sumur dan peralatan dan fasilitas terkait daripada mencari minyak dan gas. Berikut ini perlakuan akuntansi terhadap biaya successful effort dan full cost. Di sini biaya akuisisi pada successful effort itu diakui sebagai modal dan full cost sebagai modal juga. Biaya G&G itu successful effort-nya diakui sebagai biaya dan full cost-nya sebagai modal. Ada exploratory dry hole pada SE itu diakui sebagai biaya dan full cost sebagai modal. Exploratory well successful itu pada SE diakui sebagai modal dan full cost sebagai modal. Seterusnya ada development dry hole pada successful effort itu diakui sebagai modal dan full cost juga modal. Kemudian development well successful pada successful effort itu diakui sebagai modal dan full cost juga modal. Dan pada production cost pada SE itu diakui sebagai biaya dan full cost sebagai biaya juga. Selanjutnya ada amortization cost center diakui sebagai properti lapangan reservoir, sedangkan untuk full cost-nya itu negara. Nah, perkembangan historis metode akuntansi. Akuntansi untuk kegiatan produksi minyak dan gas menimbulkan banyak masalah teknis dan teoritis, dan telah menjadi sasaran banyak kontroversi. Alasan kontroversi seputar prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas berkaitan dengan karakteristik industri migas. Karakteristik ini meliputi resiko tinggi, biaya investasi yang tinggi, kurangnya korelasi antara ukuran pengeluaran dan nilai cadangan yang dihasilkan. Yang terakhir itu rentan waktu yang lama
dari saat biaya pertama kali dikeluarkan hingga manfaat diterima. Nah, selain itu, perpajakan, regulasi, dan penggunaan operasi bersama yang ekspansif, yaitu kepentingan kerja bersama, telah menambah kompleksitas akuntansi dan pelaporan perusahaan secara substansial. Undang-undang perpajakan federal berisi banyak aturan khusus yang hanya berlaku untuk operasi minyak dan gas. Misalnya, biaya pengeboran tidak berwujud dan aturan penipisan. Selanjutnya, pemerintah federal dan negara bagian memiliki sejarah panjang dalam mengatur produksi dan penetapan harga minyak dan gas alam. Terakhir, perusahaan biasanya melakukan eksplorasi minyak dan gas dan menghasilkan cadangan yang dihasilkan sebagai operasi usaha patungan. Akuntansi untuk operasi kepentingan bersama minyak dan gas telah sangat dipengaruhi oleh Dewan Masyarakat Akuntan Perminyakan COPAS. Nah, COPAS ini dibentuk pada tahun 1961 dengan kegiatan dan proyeknya diarahkan terutama pada masalah yang dihadapi dalam operasi kepentingan bersama. COPAS mengeluarkan pernyataan dalam bentuk prosedur, pedoman, dan interpretasi. Pernyataan COPAS yang paling banyak digunakan adalah prosedur akuntansi. Ketika perusahaan masuk ke dalam operasi bersama, yaitu kepentingan kerja bersama, mereka harus menentukan bagaimana biaya yang akan dibagi dan bagaimana properti yang dikelola. Biasanya ini dilakukan dengan menandatangani kontrak yang disebut sebagai perjanjian operasi bersama. Sebagian besar, jika tidak semua, perjanjian operasi bersama mencakup prosedur akuntansi. Prosedur akuntansi membahas masalah seperti biaya yang mana dibagi langsung oleh para pihak dalam kontrak, penentuan tarif overhead, akuisisi dan transfer material, dan pelaksanaan audit dan persediaan. Jika prosedur tersebut merupakan bagian dari kontrak perjanjian operasi bersama, para pihak terkait secara hukum untuk mengikuti ketentuan prosedur. Di sini ada pengantar Successful Effort Accounting yang merupakan bagan alir dari keempat incur acquisition cost, ada incur exploration cost, ada incur development cost, dan ada incur production cost. Nah, seperti yang ditunjuk pada diagram alur dan dalam contoh, biaya akuisisi kotor dikapitalisasi sebagai properti yang tidak terbukti, sampai cadangan terbukti ditemukan atau sampai properti ditinggalkan atau terganggu. Jika cadangan terbukti ditemukan, properti telah diklarifikasikan ulang dari properti yang tidak terbukti menjadi properti yang terbukti. Biaya eksplorasi dicatat dengan dua cara berbeda, tergantung pada jenis biaya yang dikeluarkan. Jika biaya tidak dibor, biayanya dihitung sebagai yang dikeluarkan. Jika biaya eksplorasi adalah biaya pengeboran, mereka dikapitalisasi sementara sebagai kemajuan sumur sampai penentuan dibuat apakah cadangan terbukti telah ditemukan. Jika cadangan terbukti ditemukan, biaya pengeboran ditransfer ke sumur dan peralatan dan kemudian dibebankan ke biaya, khususnya biaya DDNA saat produksi terjadi. Jika cadangan terbukti tidak ditemukan, yaitu lubang kering, biaya pengeboran dibebankan. Biaya pengembangan yang mencakup biaya pengeboran sumur pengembangan dikapitalisasi terlepas dari apakah cadangan terbukti ditemukan atau tidak. Semua biaya produksi dibebankan sesuai dengan yang dikeluarkan. Nah, kemudian ada contoh-contoh soal successful effort pada A, 1 Januari Tyler Company menghabiskan $900 untuk kegiatan GNG untuk menemukan dan mengeksplorasi proyek minyak. Ini adalah kegiatan eksplorasi yang tidak dapat secara langsung menemukan minyak atau gas, sehingga tidak dapat disebut berhasil. Hingga dengan mengebor sumur minyak atau gas biasanya dapat ditemukan. Jurnalnya yaitu biaya GNG pada gas yaitu senilai $900. $900.000. Yang kedua ada pada 15 Januari, Tyler Company memperoleh sewa seluas 100 hektar, lalu membayar bonus $500 per hektarnya. Nah, biaya akuisisi. Jurnalnya yaitu properti yang tidak terbukti pada kas, senilai $50.000.
Yang ketiga ada pada tanggal 20 Februari, Tyler Company mengobar sumur eksplorasi kering dengan biaya $700.000, biaya eksplorasi yang tidak berhasil atau tidak produktif. Jurnalnya itu biaya lubang kering pada kas senilai $700.000. Ada D itu pada tanggal 29 Maret, Tyler Company mengebor sumur eksplorasi yang sukses dengan biaya $825.000, biaya eksplorasi yang berhasil. Nah, jurnalnya sumur dan peralatan pada kas senilai $825.000. Sebagai hasil dari sumur eksplorasi yang berhasil, Tyler juga harus mengklarifikasikan ulang properti tersebut dengan jurnal properti yang terbukti pada properti yang tidak terbukti senilai $50.000. Yang pada 10 April, Tyler Company menghabiskan $850.000 untuk fasilitas produksi seperti jalur aliran. Biaya ini dikeluarkan dalam menyiapkan cadangan terbukti untuk produksi. Jurnalnya sumur dan peralatan pada kas senilai $850.000. Pada tanggal 3 Juni, Tyler Company mengeluarkan biaya produksi sebesar $50.000 biaya produksi. Nah, jurnalnya biaya produksi pada kas senilai $50.000. Di sini ada diagram alir full cost accounting. Nah, seperti yang ditunjukkan pada diagram alur dan dalam contoh, biaya akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan dikapitalisasi di bawah metode full cost, terlepas dari apakah biaya tersebut menghasilkan penemuan cadangan. Seperti dalam successful effort accounting, biaya akuisisi kotor ditempatkan di akun properti yang tidak terbukti dan dipindahkan ke akun properti yang terbukti jika cadangan terbukti ditemukan. Jika properti ditinggalkan atau terganggu, biaya terus dikapitalisasi, tetapi ditransfer ke akun biaya yang ditinggalkan atau terganggu. Semua biaya akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan yang dikeluarkan di setiap negara dikapitalisasi ke dalam satu kumpulan, sehingga secara teoritis, properti individu kehilangan identitasnya. Namun, perusahaan menyimpan catatan anak perusahaan tentang properti individu untuk tujuan pajak, peraturan, dan manajemen. Semua biaya produksi dibebankan sesuai dengan yang dikeluarkan. Nah, berikut juga ada contoh dari full cost. Pada 1 Januari, Tyler Company menghabiskan $900.000 untuk kegiatan JNJ untuk menemukan dan mengeksplorasi prospek minyak, biaya eksplorasi. Jurnalnya yaitu biaya JNJ pada kas $900.000. Dan B, pada 15 Januari, Tyler Company memperoleh sewa seluas 100 hektar, membayar bonus 500 per hektar biaya akuisisi. Jurnalnya properti yang tidak terbukti akuisisi pada kas senilai $50.000. C, pada 20 Februari, Tyler Company mengebor sumur eksplorasi kering dengan biaya $700.000. Biaya eksplorasi. Jurnalnya lubang kering eksplorasi pada kas senilai $700.000. Kemudian D, pada tanggal 29 Maret, Tyler Company mengebor sumur eksplorasi yang sukses dengan biaya $825.000, biaya eksplorasi. Jurnalnya, sumur dan peralatan pada kas senilai $825.000. Sebagai hasil dari sumur eksplorasi yang berhasil, Tyler juga harus mengklarifikasikan ulang properti tersebut dengan jurnal properti yang terbukti akuisisi terhadap properti yang tidak terbukti akuisisi senilai $50.000. Dan pada 10 April, Tyler Company menghabiskan $850.000 untuk fasilitas produksi seperti flow lines, biaya pengembangan, jurnal, sumur, dan peralatan pada kas senilai $850.000. Dan pada tanggal 3 Juni, Tyler Company mengeluarkan biaya produksi sebesar $50.000 biaya produksi. Jurnalnya, biaya produksi pada kas senilai $50.000. Nah, pada kesimpulan ini, biaya dasar dalam eksplorasi minyak dan gas terdiri dari biaya akuisisi, biaya eksplorasi, biaya pengembangan, dan biaya produksi. Dalam mencatat biaya tersebut, terdapat dua metode akuntansi utama yang digunakan, yaitu successful effort dan full cost. Pemilihan metode akuntansi yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana perusahaan mencatat aset, biaya, dan laba mereka.
Metode successful effort hanya memperhitungkan biaya yang terkait dengan keberhasilan menemukan cadangan minyak dan gas, serta menghapus biaya yang terkait dengan eksplorasi, termasuk sumur yang tidak berhasil. Sedangkan metode full cost mengkapitalisasi seluruh biaya yang telah dikeluarkan, termasuk biaya eksplorasi dan pengeboran sumur, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan sumur, serta mencatat semua eksplorasi yang berhasil dan tidak berhasil sebagai biaya. Nah, terdapat konsep penting dalam industri minyak dan gas seperti cadangan terbukti, sumur eksplorasi, dan sumur pengembangan. Akuntansi dalam industri minyak dan gas memiliki tantangan tersendiri karena tingginya resiko, investasi besar, serta ketidakpastian hasil eksplorasi. Dengan demikian, akuntansi minyak dan gas tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi serta juga sebagai instrumen untuk membantu pengambilan keputusan bisnis, perencanaan keuangan, dan pelaporan yang transparan, serta investor serta regulator. Kembali ke Idea. Baiklah, terima kasih Nurma. Telah berakhir presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengantar akuntansi minyak dan gas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan materi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.